dari Nusa Lembongan, Bali. Sebuah kisah transformasi ekologis dan ekonomi yang luar biasa terjadi di Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Dari kawasan hutan yang nyaris tandus akibat perambahan, kini berubah menjadi destinasi ekowisata viral yang mendongkrak kesejahteraan warga. Bagaimana prosesnya? Di balik keindahan hutan mangrove Nusa Lembongan yang lebat ini, tersimpan sejarah kelam. Pada era 1970 hingga 1990-an, warga desa Jungut Batu yang berprofesi sebagai pembuat garam dan petani rumput laut, secara masif menebang mangrove untuk kayu bakar dan tiang pancang. Hal tersebut, dikisahkan oleh Inyoman Tirta atau sapaan akrabnya Pak Kuru. Kalau saya ingat, pada tahun 1970 dan sampai 1990-an, mayoritas masyarakat kami saat itu adalah sebagai pembuat garam air laut dan petani rumput laut. Kami memerlukan banyak sekali kayu bakar dan tiang pancang, baik dalam memproses air laut menjadi garam maupun menanam rumput laut. Dan kayunya itu rata-rata masyarakat kami merambat dan menebang pohon mangrove tersebut. Nah, ternyata dalam waktu singkat, hutan mangrove di pesisir menjadi hilang dan gundul. Karena minimnya edukasi, waktu itu kami tidak sadar bahwa kami sedang merusak perlindungan alam pulau kami sendiri dengan menubang dan merambat hutan mangrove tersebut. Transformasi dimulai sekitar tahun 2006. Ketertarikan wisatawan yang menyusuri sisa hutan memicu ide sederhana, mangrove tour, dengan perahu tradisional atau sampan. Kemudian, di sekitar tahun 2006 sampai 2007, ada beberapa wisatawan yang tertarik akan menyusuri dan melihat kawasan hutan mangrove. Nah, dari situlah muncul ide untuk membuat wisata mangrove tour yang menyusuri hutan mangrove. Akhirnya, kami mulai usaha kecil dengan membawa tamu menggunakan perahu tradisional atau yang sering disebut sampan dan menyusuri hutan mangrove yang tersisa pada saat itu. Kemudian dengan adanya mangrove tour tadi, kunjungan wisatawan semakin hari semakin ramai. Bisnis ekowisata ini berkembang pesat. Namun, pada 2015, terungkap fakta pahit. Lokasi usaha mereka ternyata berada di kawasan hutan negara. Aktivitas yang mereka bangun berstatus ilegal. Sekitar tahun 2014-2015, kami mulai mencoba membuat sarana penunjang tempat wisata seperti restoran, water sport, dan ekowisata lainnya. Tapi ternyata lokasi yang kami gunakan pada saat itu termasuk ke dalam kawasan hutan milik negara. Pada saat itu, kami ditegur oleh Dinas Kehutanan sampai berurusan dengan hukum. Saat itu, saya dan teman-teman benar-benar merasa khawatir. Usaha kami ternyata ilegal. Kekhawatiran itu justru menjadi momentum balik. Tahun 2018, melalui kolaborasi ketat dengan desa, Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Selatan, dan Kementerian LHK, masyarakat mengajukan izin perhutanan sosial. Hasilnya, pada akhirnya, terbentuk kelompok pecinta alam, Surya Mandiri, yang mendapat legitimasi Menteri LHK untuk mengelola kawasan seluas 225 hektar secara legal. Nah, dan pada akhirnya, pada tahun 2018, menjadi titik balik kami bersama Desa Dinas
yaitu kepala desa kami dan KPH Bali Selatan, membantu kami untuk mengurus izin perhutanan sosial. Dari situlah kami resmi membentuk kelompok pecinta hutan mangrove yang bernama Surya Mandiri. Strategi pemasaran alami melalui kepuasan wisatawan terbukti efektif menjadikan tempat ini viral. Kini, Mangrove Tour Nusa Lembongan adalah ikon ekowisata unggulan. Data menyebutkan, setiap bulan dikunjungi rata-rata 3.000 wisatawan, meningkatkan kesejahteraan 115 kepala keluarga secara langsung. Kami mendapatkan surat keputusan Menteri Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan seluas 225 hektar dengan model kemitraan kehutanan. Kami belajar banyak cara mengelola hutan dengan benar, bukan merusak tapi tetap melestarikan. Nah, sekarang ini usaha wisata mangrove tour menjadi ikon dan daya tarik wisatawan favorit di Pulau Nusa Lembongan, terutama di Desa Jenggot Batu. Para wisatawan sangat menikmati sekali keindahan vegetasi hutan mangrove yang kami kelola. Setiap bulannya, sekitar kurang lebih 3.000 orang wisatawan lokal maupun asing berkunjung ke tempat kami sekarang ini. Sudah pastinya, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kami tentunya semakin meningkat. Ternyata, hutan dan alam dapat memberikan manfaat yang luar biasa tanpa harus merusaknya. Kemudian, pada tahun 2024, kami bertransformasi menjadi model perhutanan sosial dari kemitraan lingkungan menjadi hutan desa dengan nama Lembaga Desa Pengelola Hutan. Kenapa? Karena supaya hutan mangrove ini benar-benar menjadi tanggung jawab kami sebagai masyarakat desa. Kisah transformasi ini menjadi contoh bagi pariwisata dan kelompok hutan lainnya, bahwa dengan legitimasi hukum, kolaborasi, dan kearifan lokal, pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Sebuah siklus keberlanjutan yang nyata, luar biasa. Dari ancaman kerusakan menjadi motor ekonomi hijau. Itulah laporan khusus dari Nusa Lembongan. Semoga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Sampai jumpa, selamat berlibur di akhir pekan. Jero Budi, Kaperwil Bali mengabarkan. Ayo sahabat hijau, datanglah ke Desa Jenggot Batu, Nusa Lembongan. Lihat dan nikmati sendiri betapa indahnya menyusuri mangrove yang dulu rusak, kini tumbuh subur kembali. Nah, pada akhirnya kami berterima kasih kepada Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Balai Perhutanan Sosial Denpasar, Desa Jenggot Batu, KPH Bali Selatan atas pendampingan dan pembinaannya sampai dengan saat ini. Karena dari kita, untuk kita. Dari hutan, untuk kehidupan. Akhirnya, saya tutup dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om.